Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita bertemu lagi dengan perkuliahan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan SD dengan materi makna dan prinsip demokrasi dan hakikat demokrasi Pancasila. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, makna dan prinsip demokrasi dan hakikat demokrasi Pancasila. Kita mulai dulu mengenai demokrasi. Demokrasi, demos dari kata demos atau rakyat, dan kratos, keraten, kekuasaan atau kedaulatan. Dari sini adalah kedaulatan rakyat, dari kata itu dari bahasa Yunani. Dan dalam demokrasi sendiri yaitu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Jadi ini menurut Joseph Smithers, yaitu bahwa demokrasi adalah perencanaan suatu keputusan politik untuk memperoleh kekuasaan memutuskan dari suara-suara rakyat. Jadi mengenai di sini mungkin lebih ke pandangan politiknya, yaitu untuk memenangkan suara-suara, untuk memenangkan kekuasaan dari suara-suara yang mereka dapat. Selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan, di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat. Jadi demokrasi ini adalah sebuah bentuk kepemerintahan yang dimana keputusan-keputusan ini dari pemerintah itu berdasarkan dengan sebuah pendapat-pendapat didasarkan oleh kesepakatan mayoritas, pendapat-pendapat mayoritas, dan dijadikan oleh bebas oleh rakyat secara umum. Dan selanjutnya di sini ada beberapa teori lagi, definisi menurut saya. Definisi lagi mengenai demokrasi adalah sebuah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Mungkin hampir sama dengan yang atas lagi, yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Selanjutnya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam mengambil keputusan dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Jadi di sini yang dikatakan adalah demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak sama dalam sebuah pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dia bisa mengajukan diri. Kalau di sini mungkin contohnya DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, mereka bisa memberikan pendapatnya secara langsung pada pemerintah dan bisa disetujui oleh pemerintah. Dan secara tidak langsung yaitu kita memberikan suara kepada yang kita percayai dengan pemilihan DPR tersebut. Jadi ketika DPR disebut di atas dan mereka bisa secara langsung memberikan pendapatnya, DPR yang di atas itu menerima mungkin aspirasi dari masyarakat yang ada di daerah-daerah mereka. Demokrasi mencangkup kondisi sosial, ekonomi, budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan,
dan prinsip tentang kebebasan berserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Jadi di sini mungkin yang bisa digarisbawahi yaitu penghargaan harkat dan martabat manusia. Jadi hak-hak dari manusia itu dijunjung tinggi karena dari itu bahwa makna demokratis di sini penghargaannya tentang mengenai tingkatan manusia itu sendiri. Jadi mengenai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan juga bisa berpendapat secara bebas. Selanjutnya, nah di sini kesimpulannya dari pernyataan teori para ahli di atas, mana kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Berarti di sini yang di atas itu adalah sebuah konsep, karena sebuah pemerintahan, sistem pemerintahan secara konsep bahwa hak bagi semua orang negara yang berwarga negara memberikan pendapat dan opininya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan dan pembuatan sebuah hukum dengan memiliki hak dan martabat dari manusia tersebut, seperti itu. Jadi di demokrasi ini banyak sekali mengenai yang dibahas adalah kebebasan berpendapat, dan walaupun dari kebebasan pendapat itu memiliki batas-batas tertentu yang dimiliki yang dibatasi oleh hak-hak warga negara yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk dalam prinsip demokrasi. Prinsip adalah suatu dari definisi prinsip terlebih dahulu. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan seseorang atau kelompok tertentu sebagai pedoman. Jadi sebuah pernyataan atau pemikiran atau kebenaran yang memang sudah benar diyakini oleh oleh banyak orang, dan pemikiran atau fundamental dasar dari orang tersebut dijadikan sebuah patokan, sebuah pedoman bagi orang yang lain atau kelompok-kelompok yang lain. Nah, jadi di sini ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi yang dapat diambil. Jejaknya terdapat 7 dalam prinsip demokrasi seperti penjelasan sebagai berikut, yaitu negara berdasarkan konstitusi. Selanjutnya, peradilan tidak memihak dan bebas, dan kebebasan berpendapat dan berserikat. Kebebasan pendapat dan berserikat. Selanjutnya, pergantian pemerintah secara berkala, penegakan hukum dan kedudukan setiap rakyat di mata hukum. Nomor 6 yaitu jaminan hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah kebebasan pers, itu kebebasan kebebasan dari berita, pemberian berita, seperti itu. Baik, selanjutnya kita bahas dulu mengenai negara berdasarkan konstitusi. Di sini prinsip ini terkait dengan Undang-Undang Dasar, yaitu negara berdasarkan konstitusi. Yaitu Undang-Undang Dasar adalah sebuah payung hukum yang ditetapkan. Jadi konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara, fungsinya sebagai pembatasan kewenangan pemerintah dan memenuhi hak rakyat dengan begitu rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasaan. Jadi negara berdasarkan konstitusi ini adalah sebuah batasan bagi pemerintah, karena dalam sebuah pemerintahan itu pasti ada orang-orang yang bisa sewenang-wenang, yang tidak memikirkan apa yang ada di rakyatnya. Jadi bisa sewenang-wenang tanpa adanya peraturan ini. Jadi mereka dapat melakukan keinginannya sewenang-wenang. Jadi
sangat bebas dan terkadang sangat merugikan bagi rakyat yang di bawah. Jadi dengan negara yang berdasarkan konstitusi ini dibuatlah sebuah payung hukum atau undang-undang dasar mengenai apa yang tentang bernegara, berbangsa dan bernegara. Jadi ada batasan antara kegiatan apa yang dilakukan pemerintah kepada rakyatnya dan juga rakyatnya tidak terdampak agar tidak terdampak ketika pemerintah melakukan suatu hal yang memang merugikan rakyat. Jadi rakyat bisa menggugat atau memberikan suatu pendapat ketika pemerintah itu melakukan sesuatu hal yang salah. Jadi agar pemerintah juga bisa mengevaluasi apa yang telah mereka lakukan ketika perlakuan dari pemerintah itu salah. Selanjutnya mengenai peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Artinya yaitu netral, kenetralannya itu. Jadi tidak ada keberpihakan antara pemerintah dan peradilan. Jadi netralitas yang diperlukan sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih, sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan, kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkara yang ditangani. Jadi di sini dalam peradilan di sini dalam demokrasi prinsipnya yaitu sebuah peradilan itu tidak boleh memihak dengan pemerintah sedikit pun. Jadi diharapkan semuanya berjalan dengan netral. Walaupun kenyataannya banyak sekali oknum-oknum yang memang dalam prakteknya mereka tidak bisa menggunakan prinsip seperti ini. Tapi memang ini sudah dijalankan secara hukum. Ketika tidak bisa melakukan secara netral dan adil, mereka akan mendapatkan hukuman tersendiri. Baik, selanjutnya mengenai prinsip lagi yaitu masih nomor poin ketiga, yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat. Jadi setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun pendapat itu tentunya harus disampaikan dengan bijak. Nah, jadi di sini setiap warga negara itu bebas untuk membuat sebuah organisasi, membuat sebuah kelompok, membuat sebuah keserikatan. Namun dengan tetap berdasarkan dengan aturan-aturan yang memang telah disesuaikan oleh pemerintah mengenai hal tersebut. Jadi tidak menyinggung juga tentang pemerintahan, tapi juga tidak menyinggung dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada. Jadi dengan sesuai dengan peraturan yang ada, tapi tetap bebas untuk berpendapat dengan bijak seperti itu tadi. Banyak sekali sekarang ini organisasi-organisasi yang mengandung hal-hal yang tidak baik, mengandung hal-hal yang provokatif, yang menimbulkan keributan. Nah, itulah yang bisa membuat kebebasan dalam berorganisasi dicabut dan dibubarkan oleh pemerintah karena memang tidak kondusif untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip lagi, yaitu masih ada poin keempat mengenai pergantian pemerintahan secara berkala. Nah, jadi agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan dengan berkala sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur dan adil dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang bisa diandalkan. Nah, di sini juga pada prakteknya itu mungkin pada revolusi tahun 1998 itu bahwa pemerintahan yang paling panjang yang dilakukan oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun. Jadi sudah 32 tahun. Jadi banyak sekali mungkin hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh beliau selama itu mengenai
kekeluargaannya, mengenai kekayaan-kekayaannya yang banyak, gosip-gosip yang ada di luar yang telah diberitakan oleh media massa. Jadi di sini agar menanggulangi atau meminimalisir kegiatan seperti itu, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, jadi dibatasi dengan pergantian pemerintahan secara berkala. Jadi kalau presiden itu selama 5 tahun sekali, jadi tidak harus ada pemilihan presiden lagi, dan bisa mencalonkan selama 2 kali periode. Jadi untuk presiden itu juga bisa melakukan selama 10 tahun bila terpilih selama 2 periode. Jadi selama 2 periode selama 10 tahun. Jadi setelah itu tidak boleh mencalonkan diri lagi. Untuk semuanya kepemerintahan seperti pemerintah daerah, gubernur juga, wali kota, dan mungkin ada peraturan otonom mengenai organisasi-organisasi yang ada di daerah-daerah tertentu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai poin kelima, penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau barat sebelah. Walaupun pada kenyataannya masih banyak juga yang prakteknya ada kejanggalan mengenai keputusan-keputusan hukum yang diambil. Jadi oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi setiap pelanggar hukum harus mendapatkan hukuman yang tegas dan yang sesuai. Nah, di sini dari penegakan hukum ini sudah jelas bahwa semuanya itu akan mendapat hukuman setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran hukum A, mereka juga akan mendapatkan hukuman setimpal yang telah mereka lakukan. Seperti itu. Namun sebelumnya mungkin pada akhir-akhir ini banyak sekali kontroversi mengenai hal-hal yang tidak sesuai dengan penegakan hukum. Entah apa yang terjadi dengan hal tersebut. Mengenai prinsip demokrasi ini sudah banyak yang ditemukan mengenai kejanggalan-kejanggalan tentang penegakan hukum yang terjadi. Selanjutnya, jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan perlindungan HAM. Karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia, sehingga negara juga harus menghargai dengan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM. Ini jadi adalah sebuah faktor yang sangat penting, karena setiap orang itu memiliki hak, dan ketika terjadi suatu pelanggaran dari yang melanggar beberapa prinsip ini tadi, dan mereka bisa berpendapat, mereka seharusnya mendapatkan sebuah perlindungan hukum ketika berpendapat, karena yang mereka utarakan tentang pendapat itu adalah sebuah kebenaran yang harus disoroti. Jadi banyak sekali yang aktivis-aktivis hukum dan HAM seperti itu yang memang sangat rawan, karena sangat dicari, karena mereka sangat mengganggu mungkin bagi orang-orang yang memiliki kepentingan yang suka melanggar dengan prinsip-prinsip demokrasi ini. Baik, selanjutnya yaitu kebebasan pers. Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan publik. Fungsi lainnya adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah, sehingga terjalin komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Jadi di sini adalah pers ini adalah sebuah penghubung, karena kalau dulu belum ada HP, belum ada TV, mereka menggunakan media berupa kertas atau koran, selebaran. Jadi
untuk pers ini jadi sangat-sangat membantu mengenai apa yang diputuskan oleh pemerintah dan apa yang diinginkan pemerintah mereka sebarkan melalui pers. Lalu selanjutnya pemerintah selanjutnya untuk diberitahukan kepada rakyat-rakyat yang ada di daerah-daerah seperti itu. Namun sekarang itu lebih mudah ya, karena memang banyak perkembangan teknologi seperti HP, televisi, sudah banyak sekali juga televisi, HP, radio yang sangat membantu mengenai pers ini adalah HP. Karena dengan HP mereka dapat memberitakan banyak sekali berita tentang pendapat-pendapat dari penulis-penulis yang diberitakan di berita di HP, mengenai di aplikasi HP. Nah, itu adalah 7 prinsip yang kita ketahui mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi, prinsip dasar demokrasi. Pada dasarnya demokrasi itu seharusnya terwujud bila prinsip-prinsip ini terlaksana semuanya. Namun pada kenyataannya pada sekarang ini adalah demokrasi itu tidak sesempurna itu. Jadi memang masih banyak praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mungkin masih ada KKN, masih ada suatu ancaman-ancaman tentang ketika kalian memberikan suatu pendapat seperti itu. Mungkin dengan pelaporan KKN juga kalian akan mendapatkan sebuah ancaman-ancaman yang memang akan sangat merugikan. Ketika kalian berpendapat itu sangat merugikan orang-orang yang memang berkuasa di atas seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi Pancasila, yaitu di sini demokrasi Pancasila berasaskan nilai-nilai Pancasila, ya, demokrasi yang memang berasaskan Pancasila sebagai pedomannya. Secara formal terkandung bahwa makna setiap pengambilan keputusan hendaknya mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat. Jadi kan karena memang yang digarisbawahi pada Pancasila itu adalah musyawarah dan mufakat, sebuah pertukaran pendapat untuk mendapatkan sebuah keputusan dari banyak-banyak pendapat yang sudah musyawarahkan seperti itu. Dengan keputusan tersebut itu adalah sebuah keputusan yang menjadikan sebuah mufakat yang harus disepakati oleh setiap orang yang bermusyawarah pada waktu itu. Sedangkan secara material menunjukkan sifat kegotong royongan sebagai pencerminan kesadaran budi pekerti yang luhur sesuai dengan hati nurani manusia dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, di sini adalah sifat yang memang dalam Pancasila itu adalah gotong royong, saling toleransi mengenai keberagaman tentang apa yang ada di Indonesia. Jadi sangat-sangat berkemasyarakatan sekali mengenai demokrasi Pancasila ini. Selanjutnya yaitu istilah demokrasi Pancasila digunakan secara resmi mulai tahun 1968 melalui TAP MPR nomor 37 MPR 1968 tentang pedoman pelaksanaan demokrasi Pancasila. Esensi demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil beradab, dan berpersatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi di sini semua poin-poin dalam Pancasila adalah sebagai patokan dalam demokrasi ini. Yang pertama yaitu mengenai permusyawaratan, yaitu sila ke-4. Permusyawaratan dan untuk menjadikan sebuah mufakat. Selanjutnya yaitu sila ke-1 dengan ketuhanan yang sebagai patokan bahwa ketika mereka memiliki sebuah
patokan secara hukum, secara spiritual apa yang mereka pahami, mereka akan seharusnya bisa melakukan sebuah keputusan-keputusan yang bijak, yang sesuai dan tidak melanggar hukum bagi mereka, dan berkemanusiaan yang adil, beradab, yang sangat memandang bahwa sesama itu adalah hal yang sangat berperi kemanusiaan, yang memandang bahwa manusia itu sama-sama memiliki hak dan sama yang adil dan berpersatuan Indonesia, yaitu dengan bahwa mengakui bahwa negara Indonesia itu negara yang luas, yang dimiliki oleh banyak orang yang memiliki sebuah ide-ide yang sama, yang bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seperti itulah dasar dari demokrasi Pancasila dan pelaksanaannya, yaitu TAP MPR nomor 37 1964. Selanjutnya, Pancasila yang akan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diterapkan dengan kebijakan-kebijakan yang dilandasi dengan nilai-nilai berikut, yaitu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, di sini seperti dengan pemerintahan lagi, dengan pemilihan wakil-wakil rakyat ini, yaitu dengan jangka waktu 5 tahun sekali, jadi mereka bisa meyakinkan bahwa apa yang mereka pilih itu adalah wakil yang amanat bagi mereka yang mendengar dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk memajukan masyarakat yang ada di daerah mereka. Jadi dengan pendapat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah, mereka ajukan pada pemerintah pusat untuk mendapatkan sebuah bantuan atau lebih lanjut, perlakuan lebih lanjut agar mendapatkan hal yang layak bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jadi semuanya yaitu tentang keputusan yang diambil harus dengan nilai-nilai dari Pancasila, yang 5 Pancasila yang telah disebutkan tadi. Semuanya harus bernilai seperti itu. Musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi mereka harus berpendapat sesuai hati nurani dan akal sehat, karena pada dasarnya ketika memberikan sebuah pendapat itu mereka harus juga memikirkan bahwa pendapat atau ide tersebut tidak merugikan orang lain. Jadi harus sama-sama mendapatkan kenikmatan dan keadilan bagi semua rakyat. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi di sini untuk kepentingan pribadi mungkin lebih dihilangkan, karena dalam musyawarah ini yang dihadapi adalah masalah yang besar, yang yang tujuannya adalah untuk memajukan golongan, untuk memajukan semuanya secara umum, bukan hanya pribadi dan golongan-golongan tertentu. Selanjutnya dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, di sini lanjutnya untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, maka demokrasi Pancasila dilaksanakan melalui 10 pilar, yaitu the 10 pillars of Indonesian constitutional democracy. Antara lain, pertama, demokrasi Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi semuanya harus memiliki landasan spiritual agama dari masing-masing yang dilakukan, harus berdasarkan dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berdasarkan hak asasi manusia, harus memberikan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat untuk menjaga selalu persatuan dari rakyat, kedaulatan rakyat. Selanjutnya yaitu berdasarkan kecerdasan rakyat. Selanjutnya demokrasi Indonesia berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. Nah, dan maksud dari pemisahan kekuasaan negara adalah di sini
untuk kekuasaan negara, bahwa pemerintah yang melakukan itu adalah sebagai pelaksana program, bukan sebagai diktator. Jadi memiliki kekuasaan namun tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan tersebut sebagai sewenang-wenang untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi mereka harus membedakan ketika ada rasa untuk sewenang-wenang untuk mendapatkan kekuasaan sendiri atau kekuasaan untuk melakukan sebuah pergerakan agar untuk memajukan negara tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya demokrasi Indonesia berdasarkan otonomi daerah. Jika sekarang ini sudah dilaksanakan, yaitu otonomi daerah mengenai peraturan daerah yang diadaptasi dari peraturan pusat, namun daerah juga memiliki peraturan tersendiri mengenai hal tersebut. Selanjutnya, demokrasi Indonesia berdasarkan supremasi hukum. Sudah jelas bahwa hukum adalah hal yang harus dijunjung, harus yang paling tinggi, karena hukum adalah yang mengatur semuanya. Dan demokrasi Indonesia berdasarkan peradilan yang bebas, peradilan yang tidak memihak satu atau golongan-golongan lain. Jadi harus netral. Demokrasi Indonesia berdasarkan kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Demokrasi Indonesia berdasarkan keadilan sosial. Nah, selanjutnya aspek-aspek demokrasi Pancasila meliputi aspek formal, yaitu menyangkut proses penunjukan wakil-wakil rakyat dengan melalui pemilu yang luber dan jurdil, yaitu luas, bebas, jujur, dan adil sesuai aturan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu aspek material, yaitu menemukan gambaran manusia yang mengakui harkat dan martabat manusia serta menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia, misalnya manusia sebagai objek dan bukan subjek dan bukan objek semata-mata. Jadi di sini adalah subjek yang memiliki sebuah pendapat dan bukan hanya objek yang hanya dimanfaatkan saja. Jadi memiliki harkat dan martabat yang harus dipertimbangkan karena mereka adalah makhluk Tuhan yang memang sama seperti orang lain yang memiliki hak-hak asasi, yang memiliki martabat dan harkat dan martabat yang sama dengan makhluk manusia lainnya. Selanjutnya yaitu aspek normatif, yaitu mengemukakan seperangkat norma yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan yang harus ditaati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, baik sebagai penguasa maupun rakyat. Jadi normatif di sini yaitu sebagai bukan hukumnya, yaitu mengenai norma-norma atau penilaian, norma-norma atau hukum bukan secara tertulis tapi secara tidak tertulis, secara tersirat, seperti itu, yang harus ditaati oleh manusia atau masyarakat yang biasanya. Jadi bagaimana sih seharusnya manusia, seorang pemimpin itu, bahwa tidak sewenang-wenang seperti itu, tidak seenaknya melakukan melakukan sebuah kekuasaan, menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Aspek optatif yaitu aspek yang mengetengahkan tujuan yang hendak dicapai seperti tercipta negara hukum, negara kesejahteraan, dan terciptanya negara kebudayaan. Jadi yaitu sebagai tujuan utama yaitu untuk memajukan negara tersebut, bukan untuk memajukan diri sendiri. Jadi tujuan jadi aspek ini adalah untuk memajukan negara menjadi negara hukum, sejahtera, dan terciptanya negara kebudayaan yang tujuannya memajukan negara itu sendiri. Selanjutnya aspek organisasi, yaitu organisasi yang berperan sebagai wadah dan harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan demokrasi. Misalnya organisasi sistem pemerintah atau lembaga-lembaga negara, organisasi lembaga-lembaga dan kekuatan sosial dan politik dalam masyarakat. Aspek kewajiban demokrasi Pancasila adalah semangat seperti yang dikehendaki Undang-Undang 1945, yaitu semangat penyelenggaraan negara, semangat para pemimpin pemerintahan.
Jadi di sini organisasi pemerintah, organisasi lembaga-lembaga dan sosial politik masyarakat memiliki aspek yang semangat dalam seperti yang dikehendaki 1999 untuk memajukan, untuk menyelenggarakan negara sebagai negara yang maju, untuk menjadikan pemerintahan menjadi pemerintahan yang adil dan sangat mensejahterakan rakyatnya. Baik, mungkin cukup sekian dulu untuk perkuliahan pada hari ini. Selanjutnya, jangan lupa tugasnya yaitu membuat resume, dan juga tolong selanjutnya kalian buat pertanyaan satu anak satu. Nanti kalian tulis di Google Classroom jadi satu anak satu. Nanti kita diskusikan bersama mengenai pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup. Sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.